Akhirnya terungkap nasib Kapolri imbas kasus kematian Brigadir J. Jenderal Listio dipanggil Jokowi. Presiden sudah 3 kali menyampaikan, dan penyampaiannya sudah sangat terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi, buka apa adanya, itu kan arahan Presiden. Sehingga Presiden tentunya mengharapkan untuk ini bisa terselesaikan, supaya citra Polri tidak babak belur seperti saat ini. Ya, intinya suaranya nggak berubah bahwa perintah Presiden terhadap kasus ini supaya dituntaskan secara transparan, terbuka, agar tidak terjadi atau menjadi isu-isu yang kesana kemari. Jadi sudah jelas perintah Presiden. Kapolri sudah memedomani petunjuk Presiden. Ya. Ikuti saja perkembangan. Nanti akan saya tidak akan masuk ke substansinya kecuali satu hal, bahwa Presiden minta agar ini dibuka dengan sejujur-jujurnya. Kalau ada yang tersembunyi atau disembunyikan, nanti akan terlihat kalau ada upaya seperti itu. Itu aja. Ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil Jokowi ke istana terkait kasus kematian Brigadir J. Diketahui sebelumnya Brigadir J tewas usai diduga baku tembak dengan Baradae di rumah Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi meminta kasus penembakan Brigadir J di rumah Timor X Timor Kadif, Propam Polri Irjen Verdi Sambo dibuka apa adanya. Hal itu disampaikan Pramono usai sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 8 Agustus 2022. Kan Presiden sudah 3 kali menyampaikan dan penyampaiannya sudah sangat terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi, buka apa adanya, kata Pramono. Menurut politikus PDIP itu, Presiden mengharapkan tabir kasus kematian Brigadir J segera selesai sehingga citra Polri tidak rusak. Itu arahan Presiden sehingga tentunya Presiden mengharapkan ini bisa terselesaikan supaya citra Polri tidak babak belur seperti saat ini, katanya. Pramono membeberkan jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dipanggil Presiden Jokowi pada Senin ini. Hanya saja, kata dia, bukan hanya Kapolri, pejabat lainnya juga dipanggil. Ya, tadi Pak Kapolri dipanggil, Pak Panglima dipanggil, Pak Menko Perekonomian dipanggil, Pak Menteri ESDM dipanggil. Kebetulan saya dampingi terus jadi saya tahu, pungkasnya. Kuasa hukum Baradae menyebut Timor X Timor Kadif Propam Irjen Verdi Sambo berada di tempat kejadian perkara TKP saat terjadi penembakan Brigadir J. Sebelumnya Jenderal Bintang 2 itu disebut berada di luar rumah dinasnya yang menjadi TKP saat penembakan tersebut terjadi. Menyikapi hal tersebut, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa peristiwa yang semula diduga diskenariokan tersebut kini sudah terbalik. Jadi yang dulu semua diskenariokan itu sudah terbalik semua, kata Mahfud usai sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 Agustus 2022. Selain berubahnya keterangan soal keberadaan Verdi Sambo, berbaliknya keterangan juga terjadi terkait kronologis peristiwa tersebut. Awalnya disebut terjadi baku tembak antara Baradae dan Brigadir J, belakangan kemudian disebut yang terjadi adalah penembakan. Dulu kan katanya tembak-menembak, sekarang kan gak ada tembak-menembak, yang ada pembunuhan. Sesudah dilacak lagi siapa saja yang terlibat mulai menyentuh banyak orang, katanya. Mahfud mengatakan tabir kasus tersebut mulai terang dan terbuka. Hal tersebut, kata Mahfud, berkat pemberitaan media massa, pengawasan NGO, dan juga arahan tegas dari Presiden Joko Widodo. Jokowi, perhatian dari banyak pihak tersebut, kata Mahfud, untuk kebaikan Polri ke depannya. Kapolri kan sudah jelas, ya langkah-langkahnya itu sudah terukur dan bisa dipertanggungjawabkan menurut saya untuk kebaikan Polri ke depan, pungkasnya. 3 tersangka. Tersangka kasus kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat telah bertambah 1 orang. Sebelumnya 2 orang, kini telah 3 orang. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD menegaskan sudah 3 orang tersangka kasus kematian Brigadir J, padahal tim sus baru mengumumkan 2 nama tersangka dalam kasus tersebut. Mahfud MD membeberkan bahwa sudah 3 tersangka yang terseret atas kematian Brigadir J.
Sebagai informasi, Polri telah mengumumkan 2 orang sebagai tersangka terkait tewasnya Brigadir J, yakni Baradae dan Brigadir R. Namun Mahfud tak menyebutkan siapa sosok tersangka ketiga yang dimaksudnya. Dia mengatakan penanganan kasus Brigadir J sudah cepat di tengah lingkungan yang dipenuhi code of silence. Mahfud juga mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah benar. Selain itu, Mahfud berbicara mengenai tantangan psikologis dalam penanganan kasus Brigadir J. Mahfud menyebut kasus Brigadir J sudah menemui titik terang. Tanggapan Kabareskrim terkait itu. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyebut pihaknya akan menyampaikan perkembangan kasus yang tengah ditangani itu. Selasa 9 Agustus 2022. Tunggu expose besok ya, kata Agus saat dihubungi Senin 8 Agustus 2022. Hal senada juga disampaikan Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Dedi berucap saat ini masih menunggu perkembangan dari tim khusus Tim Sus Polri. Nunggu dari Tim Sus dulu singkatnya. Sebelumnya, kasus pembunuhan anggota polisi Brigadir J di rumah Timor X Timor Kadif Propam Irjen Verdi Sambo hingga kini belum terang benderang, padahal kasus tersebut sudah berlangsung hampir 1 bulan dan sejumlah anggota polisi telah disidang etik. Yakin otak pembunuhan belum tersangka, ditetapkannya Brigadir RR menyusul Baradae sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Tidak membuat keluarga dan kuasa hukum Brigadir J puas. Pasalnya keluarga belum yakin Brigadir RR dan Baradae adalah tersangka utama. Hal itu disampaikan tim kuasa hukum keluarga Brigadir J, Mansur Febrian, dalam program Kacamata Hukum Babak Baru kasus Brigadir J yang disiarkan langsung di tribunnews.com. Senin 8 Agustus 2022. Kami belum yakin orang-orang tersebutlah yang menjadi otak atau pelaku utama, kata Mansur Febrian. Tim Sus periksa Verdi Sambo di Makobrimob Tim Khusus. Tim Sus Polri menyambangi Maras Komando Brigade Mobile Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Senin 8 Agustus 2022 siang, kedatangan mereka dalam rangka memeriksa saksi terkait kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada 8 Juli 2022. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan perkembangan terkini perihal kasus di kematian Brigadir J. Kata dia, kedatangan tim sus untuk memeriksa para saksi, termasuk Irjen Sambo. Tim sus tetap bekerja dan fokus mendalami para saksi-saksi dulu. Pemeriksaan dilakukan baik di Bareskrim dan maupun Mabes Polri, kata Irjen Dedi Prasetyo setelah menyambangi Makobrimob Depok. Kendati demikian, Dedi tidak merinci fokus pemeriksaan pihaknya yang dilakukan di Makobrimob hari ini. Ia hanya mengatakan pendalaman ini penting dan nantinya akan disampaikan langsung tim sus. Pendalaman ini sangat penting, pada akhirnya akan disampaikan langsung oleh tim sus. Bagaimana perkembangan terakhir dan update terkait menyangkut masalah ini, katanya.